Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi keempat, yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Nah, Daulah Bani Umayyah itu adalah daulah pertama setelah Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, sedangkan uh, khalifah pertama itu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, oke. Pada masa Daulah Umayyah ini kita tidak membahas semua khalifah, tapi kita hanya membahas 3 khalifah saja, yaitu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kenapa kita membahas cuma 3 saja? Nah, karena kalau kita membahas semuanya nggak bakal cukup, karena kita hanya dikasih waktu 2 jam. Ini khalifah, kita memilih 3 khalifah yang paling mempunyai dampak signifikan di Daulah Bani Umayyah. Oke, kita akan mulai dari Muawiyah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini dulunya adalah gubernur Syam, kemudian berhasil mengkudeta Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Tahkim gitu, ya. Nah, kemudian dia menjadi khalifah dan mendirikan Daulah Bani Umayyah. Oke, selanjutnya negara Islam pada waktu itu, Daulah Bani Umayyah itu mendapatkan pendapatan dari mana? Itu dalam mengelola negara itu kan harus ada uang, ya, ada uang, ada dana. Nah, untuk mengelola negara itu dapat dananya dari mana? Nah, itu, atau penghasilan negara itu dari mana aja sih? Nah, yang pertama itu dari haraj. Haraj itu apa? Pajak tanah. Jadi pajak tanah, ya. Pajak tanah. Jadi ketika pemerintah Islam itu berhasil menaklukkan sebuah daerah, maka pemerintah Islam itu akan dapat ghanimah dan haraj, ya. Kalau ghanimah itu bentuknya uang, upeti atau barang. Nah, sedangkan haraj itu bentuknya tanah. Gitu. Jadi ketika pemerintah Islam itu sudah menaklukkan daerah, semisal daerah Mesir gitu, ya, ditaklukkan Islam, maka seluruh maka pemerintah Islam itu akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan, ya, harta rampasan perang. Kalau ghanimah itu bentuknya uang dan harta benda, yaitu seperti barang. Kalau haraj itu bentuknya tanah, yaitu bentuknya tanah. Nah, biasanya pemerintah Islam ketika mendapatkan rampasan tanah seperti tanah itu, dia akan membuat tanah itu menyewakan. Gitu. Jadi semisal pemerintah Islam mendapatkan tanah hasil perang gitu kan, maka biasanya tanah tersebut akan menjadi milik pemerintah dan disewakan ke rakyatnya kembali. Nah, itu. Jadi kalau pemiliknya itu namanya semisal Samsul gitu, ya, Samsul, maka pemilik awalnya Samsul, maka ketika tanah itu sudah diambil alih oleh pemerintah, maka akan disewakan kembali ke Samsul. Itu kalau Samsul non Muslim, misal, ya, itu akan disewakan ke Samsul, dan Samsul membayar pajak tahunan. Tapi kalau Samsul itu masuk Islam, nah biasanya pemerintah Islam itu akan mempunyai 2 pilihan, akan memberikan kembali tanah itu atau akan menyewakan kembali ke Samsul. Gitu. Jadi yang awalnya tanah itu adalah milik Samsul, kemudian setelah penaklukan maka tanah itu menjadi milik pemerintah dan disewakan kembali ke Samsul. Nah, itu namanya haraj.
pajak tanah ya, pajak tanah atau pajak sewa tanah atau pajak tanah itu haraj. Yang kedua adalah pemerintah Daulah Bani Umayyah mendapatkan dana untuk mengelola negara, penghasilan itu. Yang kedua dari jizyah. Jizyah itu apa? Pajak keamanan untuk setiap kepala non muslim. Nah, jadi non muslim itu wajib membayar jizyah. Wajib jizyah. Itu pajak keamanan. Jadi ketika pemerintah Islam itu sudah menaklukkan sebuah daerah dan ada non muslim yang ingin tetap memeluk agamanya, maka dibolehkan oleh pemerintah Islam, tapi dengan catatan dia membayar pajak jizyah. Itu dibayarkan setiap tahun dan nominalnya adalah 1 dinar emas. Nah itu. Nah, tapi kalau dia kemudian masuk Islam, kalau masuk Islam ya dia tidak dikenakan pajak jizyah 0%. Ya. Nah itu. Nah maka biasanya kalau orang tersebut itu nggak mampu, nggak punya duit itu ya, banyak dari mereka yang memilih ya sudahlah masuk Islam saja, nanti biar nggak bayar jizyah gitu. Tapi biasanya mereka yang mampu dan mempunyai keyakinan yang kuat, mereka biasanya tetap mempertahankan keyakinan mereka. Tapi lama-kelamaan orang itu biasanya enggan bayar jizyah dan lebih memilih masuk Islam. Nah ini. Kemudian pendapatan selanjutnya adalah dari mana? Humus. Humus itu adalah 1/5 dari ghanimah. Jadi setelah pemerintah Islam itu menaklukkan sebuah daerah, maka dia akan mendapat harta rampasan yang banyak. Nah, harta rampasan perang itu akan dikumpulkan dahulu, kemudian diambil 1/5-nya. Nah, 1/5-nya ini digunakan untuk operasional pemerintah. Nah, ini namanya humus. Humus itu 1/5 dari ghanimah, atau humus itu juga bisa jadi 1/5 dari barang tambang. Jadi, misal ada tambang gitu lah di suatu daerah, maka tambang tersebut akan dikenakan pajak 1/5 dari pendapatan yang mereka hasilkan. Selanjutnya pemerintah Daulah Bani Umayyah juga mendapatkan pendapatan pemerintah dari usyur. Apa itu usyur? Usyur itu cukai ya, pajak ya, pajak 1/10. Pajak kalau kita ya PPN atau cukai. Jadi mereka biasanya menetapkan 10% dari hasil pertanian atau hasil perdagangan itu sebagai pajak dari pemerintah. Nah, kalau di Indonesia kan pajaknya 10% sampai 12% ya. Kalau di Islam, dunia Islam di Daulah Bani Umayyah dulu ya kena pajak juga, usyur. Ini 10%. Usyur itu dari kata asyaro. Asyaro itu 10. Usyurun berarti 1/10. Selanjutnya Daulah Bani Umayyah juga mendapatkan harta dari zakat. Nah, dari zakat mal, zakat fitrah itu dikumpulkan, kemudian dibagikan kembali ke masyarakat. Nah, contoh ada mbah-mbah tua, orang nggak mampu, itu akan dinafkahi oleh pemerintah setiap bulan biasanya. Ya mirip BLT ya, gitu, mirip BLT. Jadi sudah ada ya BLT zaman dahulu itu sudah ada. Gitu. Nah, selanjutnya yang keenam, Daulah Bani Umayyah mendapatkan uang penghasilan itu dari fai. Nah, fai itu apa? Harta yang diperoleh oleh pemerintah Islam tanpa perang. Jadi semisal pemerintah Islam mau menaklukkan Mesir contoh ya, tiba-tiba pemerintah Islam baru sampai di perbatasan itu mereka sudah ketakutan dan mereka tidak mau perang
Itu mereka langsung udahlah kita menyerah aja daripada kita perang, nanti banyak yang terbunuh gitu. Terus kita menyerah saja. Ini tak kasih upeti. Nah, upeti itu namanya fai. Upeti itu namanya fai. Jadi semua harta yang diperoleh dari pemerintah Islam tanpa melalui perang itu namanya fai. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke Muawiyah ya. Muawiyah ini merupakan peletak dasar sistem pemerintahan Bani Umayyah. Tadi sudah saya sampaikan Muawiyah itu dulunya adalah gubernur Suriah, kemudian dia berhasil mengkudeta Ali bin Abi Thalib dengan cara licik ya, dengan cara licik itu, dengan ngapusi Ali bin Abi Thalib. Itu nanti ceritanya kalian bisa tanya ke apa namanya, ke dosen-dosen yang mengajar tentang sejarah Islam ya. Oke, tidak saya bahas di sini karena terlalu panjang. Intinya Muawiyah adalah peletak dasar sistem pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Kemudian apa yang dilakukan Bani Umayyah? Yang pertama adalah membangun kantor catatan negara. Nah, jadi pendapatan negara itu yang dulu itu ya dicatat seadanya, ini dicatat dan dibuatkan kantor khusus. Nah, kantor khusus untuk mencatat keuangan negara. Kemudian melakukan arabisasi. Nah, arabisasi itu memperluas bahasa Arab. Jadi memperkenalkan bahasa Arab dan budaya-budaya Arab ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Jadi dulunya kan bahasa Arab itu kan hanya dipakai suku Quraisy ya, suku Quraisy. Tapi dengan dengan hadirnya Al-Quran, kemudian Nabi Muhammad, sehingga bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ini disebarkan oleh Muawiyah ke berbagai penjuru daerah ya, daerah Islam, Jazirah Islam. Nah, mulai dari ke Yaman, Oman, ke Bahrain, Kuwait, Qatar, ke Mesir, ke Sudan, ke Lebanon, ke Palestina, ke Irak, disebarkan. Jadi melakukan arabisasi. Nah, caranya adalah dengan apa? Dengan mengangkat pejabat-pejabat yang pandai bahasa Arab dahulu. Jadi pejabatnya harus pandai bahasa Arab dan membudayakan bahasa Arab. Sehingga contoh ya, Suriah dulu itu punya bahasanya sendiri ya, bahasa Suriah. Sekarang sudah berganti menjadi bahasa Arab. Mesir dulu juga punya bahasa sendiri, bahasa Mesir kuno ya. Sekarang sudah berganti menjadi bahasa Arab. Lebanon, Jordan dan lain sebagainya itu semua sekarang sudah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Nah, ini terjadi karena peran dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Selanjutnya membangun Dewan Barit. Apa itu Dewan Barit? Itu kantor pos. Kantor pos ini penting untuk apa? Untuk membawa berita dari daerah ke pusat, dari pusat ke daerah. Ini mereka butuh pos, butuh orang yang butuh tukang yang mengantar surat, mengantar berita itu. Nah, ini disebut sebagai Dewan Barit. Nah, selanjutnya merintis ekonomi maritim. Nah, jadi ekonomi maritim yang awalnya itu mereka Muawiyah ini membangun awalnya ya, membangun awalnya membangun armada laut untuk perang. Tapi kemudian dia melihat ada potensi ekonomi sehingga pelabuhan tersebut, galangan kapal tersebut digunakan untuk ekspor impor, ya, terutama ke India dan ke Cina. Nah, ini termasuk jasa-jasa dari Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya memberikan gaji tetap pada tentara. Nah, kalau tentara dulu kan dapat duit kalau dia perang, kalau nggak perang ya nggak dapat duit. Nah, sekarang tentara itu dikasih gaji tetap bulanan. Nah, selanjutnya membangun armada maritim untuk pertama kalinya. Nah, ini ya tadi saya katakan ya, dia membangun armada maritim, angkatan laut lah ya, angkatan laut
itu namanya. Nah, dari awalnya angkatan laut kemudian berubah meluas menjadi angkatan dagang laut. Nah, seperti itu. Selanjutnya menarik pajak 2,5%. Pajak kepada rakyat 2,5%. Tentu yang kaya, yang nggak kaya yang enggak ya. Itu adalah sederet prestasi yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, selanjutnya kita masuk ke Abdul Malik bin Marwan. Apa yang dilakukan Abdul Malik bin Marwan ini yang paling terkenal adalah menerbitkan mata uang emas untuk pertama kalinya. Jadi dan sekaligus menerbitkan mata uang perak. Nah, ini jadi sebelum Abdul Malik bin Marwan diutus menjadi khalifah, jadi mereka itu masih menggunakan uang emas yang dicetak oleh Kekaisaran Bizantium ya. Kekaisaran Bizantium ini mereka masih menggunakan uang yang dicetak mereka, uang emas ya. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, maka dia mencetak uang emas sendiri. Ada tulisannya la ilaha illallah, ada simbol-simbol Islam lah ya di uang tersebut. Nah, itu. Kemudian dia juga menerbitkan uang perak dari Persia. Jadi dulunya perak itu jadi sejarahnya. Jadi sejak zaman Rasul, dari awal zaman Rasul itu menggunakan uang emas ataupun perak yang dibuat oleh kalau emas dibuat oleh Romawi, Bizantium. Kalau perak itu uang perak dibuat oleh Persia. Nah, kemudian pada pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar mulai membuat uang perak sendiri. Uang yang berasal dari perak. Nah, ini uang sendiri. Nah, tapi uang emas belum dicetak. Baru uang emas itu cetak sendiri pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini. Selanjutnya mengembangkan jabatan pos hingga ke provinsi-provinsi lain. Nah, ini tadi udah dibangun ya jabatan pos itu di zaman Muawiyah. Nah, ini dikembangkan. Nah, penting ya, jabatan pos ini penting, kantor pos ini penting. Karena apa? Kalau khalifah ingin memberikan berita ke gubernur-gubernurnya, nah tentu kan harus ada orang yang mengantar surat itu. Nah, begitu pula kalau ada berita-berita dari daerah mau disampaikan ke pemerintah pusat, itu juga harus ada yang membawa berita-berita itu, membawa surat-surat itu. Nah, maka dari itu dia mengembangkan jabatan pos. Nah, untuk membawa berita-berita, juga untuk membawa surat-surat dari warga ke warga. Tapi ini jarang ya, karena zaman dulu itu nggak sebanyak sekarang. Tapi intinya Khalifah Abdul Malik ini membangun jabatan pos yang mayoritas digunakan oleh pemerintah dan sedikit digunakan oleh rakyat. Ya. Selanjutnya pembatasan urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Orang yang pindah ke kota. Jadi banyak orang-orang yang dari desa yang mengelola sawah itu pengen pindah kota untuk menjadi tentara atau pejabat. Nah, ini karena terlalu banyak yang ingin meminta menjadi tentara atau pejabat, itu akhirnya Abdul Malik bin Marwan itu melarang itu, dihentikan, nggak boleh, kalian harus tetap menjadi petani lah itu, atau harus tetap menjadi pedagang itu. Nah, gitu. Jadi dibatasi, urbanisasi itu dibatasi. Nah, kemudian pada waktu itu kebetulan kan orang yang bekerja nyawah itu pajaknya juga tinggi. Nah, sehingga daripada nyawah pajak tinggi gitu, mending pindah aja ke kota, menjadi tentara, pajaknya rendah, dapat duit banyak. Nah, itu. Nah, tapi kalau semua orang pindah ke kota semua, nanti siapa yang nyawah kan itu kan, supaya nyawah gitu. Nah, maka
Abdul Malik bin Marwan melarang urbanisasi, melarang orang meninggalkan desa. Itu tetaplah di desa, tetaplah bercocok tanam, nah, gitu. Padi, kalau sana ya padi ada ya, gandum, rata-rata gandum ya, gandum, sayuran. Nah, ini. Selanjutnya pertanian. Nah, pada masa Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan itu salah satu yang kentara adalah melestarikan tanah sesuai dengan kecocokan tanamannya. Jadi tidak memaksakan tanah untuk menanam, misal dia cocoknya nanam gandum. Nah, kemudian tiba-tiba beras itu harganya tinggi, kemudian pindah ke beras, itu tidak boleh. Artinya tetaplah tanah itu kalau memang dia cocok untuk gandum, ya udah gandum saja. Itu gandum saja. Kalau dia sesuai, kalau dia cocoknya ditanam gandum ya gandum. Kalau dia cocoknya ditanami tebu ya tebu saja. Itu. Nah, intinya seperti itu. Selanjutnya membangun komunitas yang baru di tanah yang baru digarap. Jadi ketika ada tanah-tanah yang baru dibuka untuk pertanian, nah Abdul Malik bin Marwan ini juga membuat komunitas untuk orang-orang yang menggarap tanah-tanah tersebut. Nah, kemudian membangun kanal itu apa namanya, aliran air ya, parit yang dialiri air atau sungai kecil lah ya. Agar apa? Agar pertanian itu tidak tergantung pada air hujan, tapi bisa tetap bertanam dengan mengandalkan aliran sungai. Jadi aliran sungai disengket, kemudian nanti menjadi sungai-sungai kecil. Nah, itu nanti akan mengaliri sawah-sawah para petani. Selanjutnya sektor perdagangan. Nah, sektor perdagangan ini banyak sekali yang diperdagangkan ya, seperti kapal perunggu, sutra India, kemudian katun, besi, baja, buah-buahan, kelapa, mutiara, manik-manik. Nah, ini apa namanya, banyak sekali. Mereka mengimpor ya dari India itu tekstil, kemudian katun, baja, buah-buahan itu dari India. Kemudian dari Cina itu seperti pot, kemudian gerabah, kemudian mangkok dan lain sebagainya. Ini dari Cina. Kemudian gading itu dari Afrika. Dari Afrika itu ada gading, ada kulit, kayu, ini banyak sekali ya. Nah, kemudian barang yang menuju timur, nah, tekstil, pakaian, ornamen, gelas, bahan kimia, obat-obatan, sabun, kertas, bahan makanan. Ini apa namanya, yang komoditas yang diperdagangkan ya. Oke, rute perdagangan ini perdagangan ya, ini sudah internasional. Ini mereka juga berdagang dengan Eropa, melalui Suriah, Mesir, Tunisia, Sisilia. Eropa ini kebanyakan adalah Spanyol. Yang paling dekat dengan Islam itu sebenarnya Spanyol. Nah, kemudian Itali itu juga melakukan perdagangan dengan Islam karena memang letaknya dekat ya, Spanyol, Itali, Yunani. Nah, itu karena mereka itu posisinya di atas laut Mediterania. Jadi antara Jazirah Arab dengan Eropa ini kan dipisahkan oleh laut Mediterania. Nah, itu. Jadi dan yang di tepi-tepi laut Mediterania itu ya seperti Spanyol, Itali, kemudian Yunani ya. Nah, termasuk Turki ya. Oke, selanjutnya kharaj dan zakat. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini membebaskan rakyat Islam dari pajak dan hanya membayar pajak zakat saja.
hal ini mendorong orang-orang masuk Islam. Jadi yang non Muslim itu wajib bayar pajak dan wajib bayar zakat. Tapi kalau orang Islam cukup membayar zakat saja, nggak usah pajak. Nah ini membuat orang itu wah, berbondong-bondong. Akhirnya wah mending masuk Islam aja lah daripada kita bayar bayar pajak, bayar zakat itu. Nah sudahlah masuk Islam saja biar hanya membayar zakat saja. Nah ini selanjutnya kita akan membahas Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar, apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin Daulah Bani Umayyah? Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya adalah cucu Umar bin Khattab ya, cucu atau cicit ya, saya agak lupa nih. Ini Umar bin Abdul Aziz. Nah ini mewarisi sifat kakeknya yaitu Umar bin Khattab. Ini dia memimpin Daulah Bani Umayyah itu hanya 2 tahun. Tapi 2 tahun ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ini sangat banyak. Dan dampaknya itu sangat terasa bagi seluruh dunia Islam pada waktu itu. Yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz ini menghapus diskriminasi. Nah, selama ini kan ada perbedaan antara penduduk Arab dan non-Arab. Nah, karena ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, ini membuat Umar bin Abdul Aziz tidak nyaman, sehingga dia menghapus diskriminasi, menyamakan antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Sehingga bangsa Arab dan non-Arab itu punya kedudukan yang sama ketika mereka menjabat di pemerintah. Jadi yang awalnya pemerintah itu hanya didominasi oleh orang-orang Arab, sekarang pemerintah di zaman Umar bin Abdul Aziz itu seimbang, Arab dan non-Arab itu tidak ada bedanya. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz melarang hukuman mati dan potong tangan kecuali itu memang benar-benar dianggap berat gitu. Nah ini jadi tidak mudah-mudah untuk hukum mati dan potong tangan. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah selanjutnya Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pernah memutuskan untuk mengurangi pajak dari orang Kristen Najran. Jadi yang awalnya 2000 dirham menjadi hanya 200 keping dirham. Nah, jadi 200 dirham itu ya setara dengan 1 dinar ya, 1 dinar emas. Yang awalnya mereka harus membayar 10 dinar, kemudian dikurangi hanya membayar 1 dinar, atau yang awalnya 2000 dirham menjadi 200 dirham. Karena Umar tahu ternyata banyak dari mereka itu yang sebenarnya miskin, sehingga ya udah turunin aja lah gitu. Selanjutnya banyak kaum Mawali berbondong-bondong, bukan berondong-bondong, berbondong-bondong sangat simpatik terhadap pemerintah Umar. Kaum Mawali itu apa? Kaum Mawali adalah orang non-Arab yang masuk Islam. Nah, yang awalnya mereka yang masuk non-Arab yang masuk Islam itu mendapatkan stigma atau diskriminasi atau perlakuan yang berbeda kan. Nah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini mereka diperlakukan sama. Sehingga banyak dari orang Mawali, orang non-Muslim, orang non-Arab yang masuk Islam ini sangat simpatik dan suka terhadap pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya zakat. Nah, pajak tidak zakat ya atau keuangan ya. Zakat itu yang dulu dari pemerintah daerah harus menyetorkan zakat
mereka ke pemerintah pusat ini di-stop oleh Umar bin Abdul Aziz. Sudah, kalian yang di pemerintah daerah tidak usah store zakat ke kita. Itu zakat yang kalian peroleh dari masyarakat itu kembalikan ke mereka. Kalau kurang akan kita tambah. Itu. Oh, ini luar biasa Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Jadi sehingga zakat itu bisa dimaksimalkan untuk membantu orang miskin, fakir, fisabilillah dan lain sebagainya ya. Nah ini kerennya Umar bin Abdul Aziz itu. Dia tidak mengharapkan, tidak mengumpulkan zakat dari pemerintah daerah, justru kalau pemerintah daerah kurang uang itu akan kita kasih. Yang penting orang fakir, miskin, fisabilillah, gharim itu mereka semua mendapatkan hak-hak zakat. Nah, gitu. Selanjutnya sehingga amil zakat itu sampai kesulitan mencari siapa yang mau dikasih zakat. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz itu kesejahteraan itu tiba-tiba meningkat. Itu ekonomi itu berputar cepat ya. Sehingga banyak orang kaya, karena banyak orang kaya amil zakat itu sampai kebingungan. Siapa yang mau dikasih zakat itu udah bingung. Karena apa? Orang sudah pegang uang banyak sehingga tidak butuh bantuan zakat. Nah, gitu loh. Karena apa? Ekonomi mutar dan lain sebagainya sehingga mereka kesulitan mencari orang yang mau menerima zakat. Itu sulit nyari orang yang mau menerima. Karena apa? Karena ekonominya bagus pada waktu zaman Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya tentang administrasi, strategi Umar tentang administrasi. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz menata ulang administrasi. Nah, jadi administrasi itu dirapikan sehingga terjadi kesamaan hak antara Mawali dan Arab. Mawali itu orang Islam tapi non Arab, itu dengan orang Arab sendiri yang Islam. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz inilah Umar itu menghilangkan diskriminasi. Nah, kemudian pejabat yang zalim, korup, tidak pro rakyat itu dipecat. Ini pemberani ya Umar bin Abdul Aziz. Dia itu orangnya jujur. Jadi sulit mencari orang seperti Umar bin Abdul Aziz, itu sulit. Karena apa? Dia itu orangnya jujur, kemudian tidak doyan uang rakyat. Jadi dia itu hampir tidak mengambil gaji dari jabatannya sebagai khalifah. Dia punya lahan, tanah, itu cukuplah bagi dia untuk hidup. Itu. Sehingga karena dia itu tidak mau mengambil uang rakyat, gak mau mengambil gajinya dikembalikan ke Baitul Mal, kemudian dia itu jujur, orang-orang yang korup-korup itu disikat semua sama Umar bin Abdul Aziz, sehingga keuangan negara itu banyak, berlimpah. Nah, cukup untuk menggerakkan ekonomi, cukup untuk memberikan santunan, itu. Saking bagusnya ekonomi pada waktu itu sehingga bingung mau nyari siapa yang mau disantuni. Orang mereka kaya, mereka punya uang kan gitu kan. Nah itu. Selanjutnya yang kedua, reformasi pengelolaan harta negara. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pejabat-pejabat yang nggak cakap, pejabat-pejabat yang tidak amanah itu diganti.
pejabat-pejabat yang bisanya hanya laporan asal bapak senang, tapi kenyataan lapangan itu berbeda. Pejabat yang tidak kompeten itu, yang hanya nempel nama di gaji tapi nggak bekerja, ini pada dipecatin oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, contohnya siapa yang dipecat? Habib Al-Malhab, Yazid bin Makhlad ini di Khurasan ya. Sofyan bin Haris Al-Khulaini ini di Kufah. Kemudian nama-nama seperti Muhammad bin Su'aid Al-Fahri di Afrika, Urwah bin Muhammad Atiyah, kemudian Adi bin Artab ini di Basra, ini semua juga terkena reshuffle ya. Nah ini, jadi Umar bin Abdul Aziz ini keren juga. Itu orang yang gak kompeten disikat. Kemudian pejabat yang diangkat itu adalah pejabat yang kompeten. Dia tidak peduli pejabat itu dari Arab atau non Arab itu. Nah, yang diangkat adalah orang-orang yang jujur, ya, kemudian orang yang berintegritas, orang yang kompeten, itu yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di sektor pertanian, Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan lahan garapan. Nah, jadi lahan itu dilarang dijual. Jadi nggak boleh lahan itu dijual. Bolehnya disewakan. Jadi semisal kalian butuh uang, gitu kan. Kalian punya lahan, butuh uang, itu nggak boleh dijual. Hanya boleh disewakan ke orang. Itu. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz takut kalau ada monopoli penguasaan lahan yang berlebih, sehingga orang kaya dia akan mengakuisisi tanah-tanah sehingga dia banyak tanahnya sedangkan yang lain tanahnya sedikit. Nah, ini tidak diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia melarang menjual tanah, melarang. Biarkan tanah itu tersebar merata di rakyat. Kalau pengen uang ya silahkan sewakan ke orang lain. Nah, gitu. Tapi nggak boleh dijual. Nah, selanjutnya terkait kharaj dan jizyah. Tadi kharaj itu apa? Kharaj itu adalah pajak tanah. Pajak tanah. Nah, kemudian jizyah itu apa? Jizyah itu ya pajak keselamatan nyawa untuk non muslim. Nah, di Khorasan dan Asia Tengah itu mana? Asia Tengah itu ya Samarkand. Ya, Asia Tengah itu Tajikistan, Turkmenistan, itu dulu termasuk daerahnya Umayyah, Bani Umayyah ya. Atau Asia Tengah itu termasuk Asia Tengah itu Afghanistan itu juga termasuk ya Asia Tengah. Nah, Pakistan itu juga termasuk Asia Tengah. Kemudian sebelum dia menjabat, Mawali memiliki beban membayar kharaj dan jizyah. Tapi setelah masuk Islam, Mawali hanya membayar usyur. Usyur itu apa? Pajak dagang atau pajak pertanian 10%. Nah, itu. Namun ketika terjadi krisis ekonomi yang parah karena penurunan penghasilan dan pungutan-pungutan, Umar kembali memberlakukan kebijakan lama, yaitu tanah kharaj adalah tanah milik umat Islam dan milik bersama. Oke. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini juga mempengaruhi umat non-muslim untuk masuk Islam karena dengan iming-iming pembebasan pajak. Kharaj juga pajak keamanan. Nah, jadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz dia mengiming-imingi non-muslim, kalau kalian masuk Islam kalian tidak usah membayar jizyah, pajak keamanan diri, nggak usah. Kalau kalian masuk Islam itu kalian tidak perlu membayar kharaj, pajak tanah. Itu kalian silahkan olah tanah itu dan kita tidak akan minta pajaknya. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul
Jadi banyak reformasi ya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dengan demikian terlalu banyak orang yang mudah masuk Islam dengan iming-iming tersebut. Nah, sehingga pengaruhnya sangat masif di dunia Islam itu Umar bin Abdul Aziz. Orang non Arab menjadi suka karena dia diperlakukan sama dengan orang Arab. Orang non Muslim kemudian suka menjadi Islam karena dia tidak perlu bayar haraj, tidak perlu bayar jizyah. Itu. Nah, sehingga mereka itu suka terhadap Umar bin Abdul Aziz. Oke, saya kira demikian. Jazakumullah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.